Selamat siang. Siang, Bu. Bentar. Firman boleh minta tolong. Tutup. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke. Capek. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, ketua kelas dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngapus ya, Bu. Ya, Anggi, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Yahya lagi. Terus ada lagi? Banyak, Bu. Firman, Dewi. Firman. Terus. Oke, sudah Ibu absen ya. Oke, sebelum kita pembelajaran, rupanya kalian lagi capek-capeknya. Sekarang lagi letih, lesu. Kita main ice breaking dulu yuk. Maju semua, berpasangan dua-dua, bawa ballpoint masing-masing. 1. Ballpoint, ayo, ayo. Maju semua. Oke. Siap. Anggi, ballpointnya mana? Pinjam, Bu. Ini aja, Bu ya, sepeda Bu ya. Boleh. Ayo, ayo. Lebih ke sinian, Anggi. Mbak Nela, sinian. Terus. Gak punya pasangan jomblo. Oh, Ayo, masih ke sini, Anggi, masih bisa ke sini. Geseran sedikit. Sudah. Ayo yang cowok, yang cowok. Ayo. Masih bisa ini, ayo Tiara lebih ke sini. Nah, Yahya di sini. Firman. Nah. Ibu tidak pulpen. Nanti kalau hancur nggak apa-apa. Sisa, Bu. Bukan, Bu. Sudah. Oke. Dengarkan instruksi Ibu ya. Semua mengikuti apa kata Ibu. Kalau Ibu bilang pegang kepala, pegang kepala. Kalau Ibu bilang pegang pundak, pegang pundak. Kalau Ibu bilang pegang lutut, pegang lutut. Pegang kaki, pegang kaki. Kalau ya, itu nantinya. Kalau Ibu bilang pegang pena, ambil. Ini ada yang bukan ya. Yang nggak dapat nanti maju ke depan. Yang dapat boleh duduk ke tempat duduk masing-masing. Oke? Oke, siap. Ayo, mulai ya. Pegang kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, kaki. Loh, ayo berdiri. Kaki, lutut, kepala, pena. Satu. Nggak boleh Anggi. Ayo Pak
di depan. Oke. Mana lagi? Kok cuma 3? Wong semua itu, Bu. Ayo. Kamu Kak Eca sama Diva itu Kak Anu itu, Bu. Tiara. Ayo. Ayo. Eca, Bu, Eca. Eca, Bu. Eca. Ayo. Ayo sama Eca. Ayo Diva, Judi. Oh, jadi bisa, Bu. Dia ngambil 2. Iya. Dia ngambil 2. Dia ambil 2. Wah, punya saya. Ayo. Ya. Anwar. Firman, ayo kita. Ayo. Iya, Anwar Kak mau. Bukannya di bawah Anwar. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 8 orang bentuk lingkaran. Fir. Bentuk lingkaran. Nah. Punggung-punggungan sambil bawa itu. Bawa pulpen masing-masing kan? Ya, Yuk, ambil. saya sudah bawa, Bu. Yuk. Ini ayo Ibu bagi. Ayo, Re, diambil, Re. Dikasih itu diambil. Melingkar. Divan mau nulis banyak tak? Aku minta 2. Nulis berapa? Nah, ayo Eca, tulis ke punggungnya Firman. Sini. Ini nulis apa, Bu? Deskripsikan temanmu yang ada di depan kalian. Ini. Eca, lebih ke sini. Aku lo mandiri. Sangat mandiri kamu, Eca. Ayo seobjektif mungkin. Sudah semua? Apa? Ayo Anwar sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, dibacakan satu persatu. Ayo Firman. Baris ya, Bu. Baris. Bulan itu curhat ini, Bus. Wah, Yudi terlalu panjang. Oke. Fir, Ayo. Fir. Kameramen lewat, guys. Ayo. Pertama mulai dari Firman. Dibacakan. Saya mendeskripsikan Wahyudi. Oke. Dia adalah orang yang sangat pendiam dan kadang juga pemarah. Anwar. Anwar ya, Anwar. Anwar pendiam. Oke. Bu, Lanjut. Eca. saya mendeskripsikan ini, Bu, ya. Firman. Karena Firman itu tidak pernah masuk sekolah, jadi saya tidak tahu. Firman lain kali jangan sering bolos. Ayo. Saya mendeskripsikan Fahreza. Eca sangat lemot uteknya. Baperan dia, guys. Nangisan juga. Bucin pol. Waduh. Di mana-mana selalu VC. Hidup AI terus. Terima kasih. Oke, lanjut Devi. Saya akan mendeskripsikan Anggitia Oktavisari. Dia orangnya lemah lembut, Anjay. pendiam, tapi bohong. Dan bohong. Pinter. Mendeskripsikan Dewi Safina. Orangnya kalem, suaranya kecil. Baik. Baik. Kan suara kecil iki. Mulai ganjere Saya akan mendeskripsikan Winda. Winda itu pemarah, nyentaan, tapi baik. Bismillah mangga. Bismillah mangga. Oke. Pak Yudi. Bismillah mangga. Saya mendeskripsikan Diva. Oke. Diva itu baik, tapi dia sangat kecil. Hahaha. Oke, terakhir Anwar. Saya mendeskripsikan Ahmad Wahyudi.
Ahmad Wahyudi itu ganteng, pintar, baik. Suara kamu terlalu kecil. Terima kasih semua. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, sudah lebih semangat sekarang belajarnya? Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai pasar uang dan ekonomi digital. Sebelumnya, apakah ada yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu belajar apa? Inflasi. Oke, apa itu inflasi? Kenaikan barang, jasa, Terus menerus. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai pasar uang dan ekonomi digital, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi mengenai pasar uang dan ekonomi digital. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perkembangan pasar uang dan ekonomi digital saat ini di Indonesia. Oke, untuk metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah problem based learning, di mana fokusnya nanti peserta didik akan menganalisis sebuah permasalahan yang sudah Ibu siapkan berupa studi kasus mengenai pasar uang dan ekonomi digital. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti Ibu jelaskan setelah materi. Oke, yang pertama, apa itu pasar uang? Ayo, ada yang tahu apa itu pasar uang? Pasar yang jualan uang, investasi. Oke. Obligasi. Nah, pasar uang sendiri merupakan tempat pemilik modal menjual instrumen keuangan jangka pendek kepada peminjam modal. Yang mana pasar uang ini hadir untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin, di mana pasar ini juga disebut sebagai pasar kredit jangka pendek karena jatuh tempo instrumen yang diperdagangkan maksimal selama 1 tahun, tidak boleh lebih. Oke, next. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, tidak bersifat fisik. Maksudnya tidak bersifat fisik di sini, antara peminjam modal dan pemilik modal tidak berada dalam satu tempat yang sama. Peminjam modal bisa ada di rumahnya atau yang pemilik modal bisa dari kantornya. Intinya tidak ada satu tempat yang mempertemukan antara pemilik modal dan peminjam modal. Yang kedua, tidak terorganisir. Maksudnya di sini terdapat kekurangan pada lembaga yang mengatur adanya pasar uang atau akan tetapi saat ini dilindungi oleh undang-undang yang berdasarkan bank sentral di masing-masing negara. Waalaikumsalam. Kalau bank sentralnya negara Indonesia apa? Bank Indonesia, betul. Yang ketiga, instrumen yang digunakan jangka pendek. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, instrumennya hanya maksimal sampai 1 tahun, tidak boleh lebih. Yang keempat, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek ini dimana untuk memenuhi kebutuhan peminjam modal sesegera mungkin. Yang terakhir ada resiko harga dan biaya yang rendah. Jadi kalau di pasar uang instrumennya ini jangka pendek, otomatis resiko dan harga itu akan rendah. Coba kalau jangkanya itu panjang, pasti resiko dan harga atau biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi. Next. Di sini terdapat beberapa transaksi dari pasar uang. Yang pertama ada pasar uang antar bank,
Kedua ada sertifikat deposito, yang ketiga jual beli obligasi, dan yang terakhir ada pasar valuta asing. Oke. Nah, yang selanjutnya Ibu minta tolong Anwar bacakan. Saya, Bu. Oke, Anggi boleh. Sumber keuangan instrumen pasar uang. Yang pertama ada kredit dagang, di mana hutang kepada pemasok barang dari jasa karena barang atau jasa dibeli pada suatu hari tetapi dibayar kemudian. Yang kedua, pinjaman jangka pendek. Suatu nilai nominal tertentu yang disetujui bank untuk diberikan kepada pemohon disertai dengan biaya pengurusan yang harus dibayar sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan yang ketiga, ajak piutang, diperoleh dari penggunaan pemerintah kas sehubungan dengan tagihan yang belum dibayar. Oke, terima kasih Anggi. Next. Nah, sekarang apa itu ekonomi digital? Ayo, yang terbesit di pikiran kalian kalau mendengar kata ekonomi digital. Elektronik, Shopee Pay, Tokopedia, mobile banking. Oke, banyak ya. Nah, pengertiannya sendiri adalah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan bantuan internet atau bisa juga dengan kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence. Di mana adanya perekonomian digital ini dapat mempermudah ekonomi secara umum yang dulunya hanya mengandalkan tenaga kerja, sekarang sudah bisa menggunakan sistem. Nah, di sini ada beberapa perkembangan ekonomi digital. Dari kesehatan di sini ada apa saja? Halo dok, klik dokter dan sehat. Oke, ada transportasi. Gojek, Grab, dan e-driver. Ya, silakan. Di bisnis, Shopee, Tokopedia, Lazada, Tirongshop. keuangan, ada mobile banking juga ya. QR, ya, Shopee Pay. Secara nggak langsung kita sudah bersinggungan kan ya dengan ekonomi digital sehari-hari. Oke. Nah, lalu bagaimana kaitannya antara pasar uang dan ekonomi digital ini? Next. Keterkaitan antara pasar uang dan ekonomi digital ini yang pertama dari infrastruktur pembayaran, di mana pasar uang ini menyediakan infrastruktur pembayaran yang penting bagi ekonomi digital. Yang kedua ada transaksi elektronik. Artinya tanpa pasar uang yang efektif, transaksi elektronik dalam ekonomi digital akan sulit terlaksana. Yang ketiga ada keuangan digital, di mana pasar uang ini menjadi bagian penting dalam menghubungkan layanan vintage dengan sistem keuangan yang ada. Next. Yang keempat ada pengelolaan keuangan digital, di mana pasar uang ini memfasilitasi transfer dan pengelolaan dana dalam lingkungan digital. Dan yang terakhir ada inklusi keuangan. Pasar uang di sini berperan penting dalam memastikan inklusi keuangan yang lebih luas dengan menyediakan aksesibilitas dan keamanan dalam transaksi dan layanan keuangan digital. Oke. Nah. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Sesuai dengan arahan Ibu tadi, karena kita menggunakan metode problem based learning, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Berhitung ya. Ya Bu. Mana, Anggi? 2 Tiara 1 2 4 5 1 2
Oke, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Satu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Satu dari sini nggak usah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk studi kasus atau permasalahannya Ibu kirim di grup WhatsApp kelas. Bisa nggak ada bagusnya Bu di sini. Nggak boleh Winda, ayo Winda. Kelompok 1 studi kasus 1. Kelompok 2 studi kasus 1. Ya, kerjakan di sini. Ambil poin yang penting-penting untuk kalian analisis, nanti ditempel di depan. Ya, Bu. Mita kelompok 2. Ya. Studi kasus 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Studi kasus 1. Aku tuh berarti 4. Aku berarti. Studi kasus 2. 5. Studi kasus 1. Analisis studi kasus. Iya. Diva tadi dapat analisis studi kasus 1 kan? Ya, saya juga. Berarti ini 2. Ini 1. Analisis 2. Studi kasus yang kedua. Kelompok 4 ya, ditulis di sini studi kasus. Tulis kelompok berapa dan analisis studi kasus yang keberapa di bagian atas ya. Ayo. Sudah saya share di grup WhatsApp masing-masing. Bawa HP kan sekolah? Bawa, Bu. Kata bapak saya tidak boleh. Ayo Tiara ya. Itu nanti hasilnya ditempel. Ya, nanti ini yang saya tempel. Saya nggak mau tahu ya, ayo. Nanti kamu harus jelaskan loh di depan. Iya, iya. Jangan sekali, Bu. Boleh. Grup kelas ya. Loh habis ini spidolnya. Yang ini, Bu. Salahnya dan bingung. Ayo, kelompok 1 kok dari tadi nggak ngerjakan ya? Itu ada. Ini penyimpanannya 0. Sela. Laili, ayo dikerjakan. Ya, nanti kamu ini Saya studi kasus studi kasus pertama. Nah, nanti kamu ambil poin-poin pentingnya di sini. Kamu analisis mengenai studi kasus tersebut. Ayo. Mutiara, ayo, yang fokus. Ayo. Oke, langsung tempel di sini kalau sudah. Ayo Diva. Ditempel. Kasih toleh si kubu loh, Bu. Ayo ditempel. Diva dari kelompok berapa? 3. 3.
Debbie dari kelompok berapa? 4. Dari kelompok 4. Saya tadi ambil di sini. Apa itu? Ayo yang lain. Kelompok 1. Kelompok 5. Kelompok 5 mana? Lulu siapa? Lulu dewe ding. Lulu gak bahaya tahu. Habis. Kelompok berapa ini? 5. Kelompok 1 sama 2 mana? Miskin nomor 1. Jessica kelompok 2. Yuk semangat, yuk bisa yuk. Oke, kita tinggal menunggu kelompok 2. Nomor 1 lagi ya. Ini kelompok 1. Dikasihnya di HP tadi. Masnya jawabannya. Apa yang ada jawabannya? Buat sendiri ya. Gak jelas. Sudah kelompok 2. Kiroat kan nulisnya itu. Ngemegon boleh. Berarti dikasih dua. Mana Bu yang satu dua tadi? Dikasih kan. Salah asing. Kamu harusnya. Iya, Kamu salah mengerjakan. Devi kan salah mengerjakan. Kita harus yang kedua. Ayo ibu beri waktu, ayo. Kamu mengerjakan studi kasus 1. Mau game lagi. Ya bos. Gimana Devika sudah? Oke, ayo maju ke depan, tempel. Nah, terima kasih Devika. Oke, ayo perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil dari analisisnya. Yang kelompok 3 dulu tadi yang paling cepat, kelompok 3. Ayo. Ayo Anggi, nggak apa-apa. Ayo. Ini ada apa yang jawabannya gimana? Diva, HP-nya ditaruh dulu. Boleh.
ya, boleh lihat judul. Ayo pindahkan. Oke, ayo yang pertama Diva lebih dahulu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Judulnya Dana Asing Banjir di Pasar Uang, BI Kurangi Intervensi. Oke, hasil Berdasarkan analisisnya. analisis dari kelompok kami, Bank Indonesia mengaku sudah mengurangi intervensi di pasar uang dan pasar surat utang untuk menjaga nilai tukar rupiah. Setidaknya ada 2 hal yang membuat aliran modal asing kembali deras ke Indonesia. Yang pertama, berkurangnya keagresifan The Fed. Kedua, prospek ekonomi Indonesia cukup terjaga, sehingga menambah kepercayaan investor asing. Oke, terima kasih Diva. Ayo hasilnya boleh ditempel lagi. Nggak lengket, Bu. Nggak apa-apa, masih bisa. Yang kedua dari kelompok 4. Kelompok 4 dulu tadi. Ayo. Kelompok 4 judulnya penambahan struktural pasar tenaga kerja terkait ekonomi digital dengan studi kasus jasa transportasi daring. Jadi di sini dari transportasi ojek berubah menjadi Gojek. Keuntungannya itu lebih fleksibel di waktu, tetapi kekurangannya itu untuk orang-orang yang tidak bisa menggunakan aplikasi itu mengalami kendala untuk mengoperasikan Gojek seperti itu. Nah, berdasarkan penelitian ini, ternyata Gojek ini memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran. Oke, terima kasih Karina. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5, Bu. Ya. Kelompok 5 itu studi kasus 1 dengan judul Dana Asing Banjir di Pasar Uang, Bank Indonesia mengurangi intervensi. Nah, itu beritanya menurut CNN Indonesia, Bank Indonesia mengaku sudah mulai mengurangi intervensi di pasar uang dan pasar surat utang untuk menjaga nilai tukar rupiah. Hal ini karena kurs rupiah sudah mampu menguat sesuai mekanisme pasar. Nah, kemudian ini hasil analisis dari kelompok 5 yang pertama, yaitu dana asing banjir di pasar uang. Nah, itu disimpulkan bahwa ada lonjakan atau peningkatan yang signifikan dalam aliran dana asing ke pasar uang. Kemudian yang kedua ada konsekuensi dana asing, yaitu aliran dana asing melimpah dapat memiliki beberapa konsekuensi dalam konteks pasar uang. Yang ketiga, BI mengurangi intervensi. Nah, itu berdasarkan studi kasus ini, intervensi di pasar uang itu merupakan tindakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1. Analisis mengenai dana asing banjir di pasar uang. Bank Indonesia kurangi intervensi. Dari artikel berita di atas, analisis dari kelompok kami, berkurangnya keagresifan The Fed. Hal ini membuat The Fed itu apa? Bank Sentral Amerika. ya Bank Sentral Amerika. Oke, lanjut. Hal ini membuat The Fed tak lagi merengek bunga acuannya, sehingga jarak imbal hal yield antara SBN Indonesia dengan surat utang Amerika Serikat gitu, Bu. Oke, terima kasih kelompok 1. Terakhir dari kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2 menganalisis studi kasus yang kedua dengan judul perubahan struktural pasar tenaga kerja terkait ekonomi digital. Studi kasus jasa transportasi daring. Jadi bahwa masuknya Gojek membawa dampak terhadap pasar tenaga kerja. Penambahan pengemudi Gojek berasosiasi dengan jumlah orang yang bekerja pada setiap titik waktu dalam sampel. Namun penelitian ini mendapati penambahan pengemudi Gojek hanya memiliki dampak yang signifikan terhadap pengangguran pada awal implementasi Gojek. Hal itu terjadi karena sesudah implementasi Gojek memudahkan pekerja yang sudah memiliki pekerjaan di sektor formal berpindah kerja dengan daya tarik waktu kerja yang lebih fleksibel.
Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, boleh duduk semua? Iya Bu, sudah. Ya, ini sebentar. Dari analisis beberapa kelompok yang sudah dipaparkan, terdapat 3 hasil analisis terbaik yang Ibu pilih berdasarkan kecepatan dan ketepatan analisis. Oke. Yang pertama dari kelompok 5. Belum. Ayo duduk dulu. Duduk dulu. Ayo. Yang pertama dari kelompok 3. Ayo Diva. Ini hadiahnya. Selamat. Selanjutnya yang kedua, hasil analisis dari kelompok 5. kelompok berapa? 1. Kelompok 4. Selamat. Terakhir, hasil dari studi kasus kelompok. Ayo kelompok berapa? Gimana ini? Kelompok 1. Selamat untuk kelompok 1. Terima kasih Bu. Oke. Anggi dapat goodie bag sekalian. Oke. Sudah? Tenang ya. Yuk gantian Ibu yang bicara. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran Ibu? Oke, silakan Karina. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pasar uang dan ekonomi digital terus berkembang dan memiliki potensi besar dalam merubah cara kita berinteraksi dengan Tiara, uang, tolong dengarkan serta temannya bicara. berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam rangka mengoptimalkan manfaat pasar uang dan ekonomi digital, regulasi yang tepat dan perlindungan konsumen yang memadai perlu diterapkan. Selain itu, antara pasar uang dan ekonomi digital memiliki keterkaitan satu sama lain. Sudah Bu? Terima kasih Karina. Oke. Untuk pertemuan minggu depan, jangan lupa mempelajari mengenai kebijakan moneter. Siap Bu. Oke. Ayo, duduk dulu di tempat masing-masing. Marcella. Ayo. Andika, ayo. Ayo. Oke, ayo ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Siap, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Oh iya Bu. Siap.